Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan ini sudah kita bisa eksekusi kasih ke siswa. Nah, berikut saya akan berbagi bagaimana cara kita mendesain sebuah Google Form yang mana kelebihannya yang pertama, kita bisa membuat kode ujian. Yang kedua, tampilannya itu akan menyulitkan siswa untuk bisa berbagi jawaban. Jadi siswa nanti akan barangkali tertantang atau kesulitan kalau seandainya mereka akan mencontek. Jadi meminimalisir siswa untuk mencontek atau berbagi jawaban. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, kita jangan lupa dulu buka Google-nya ya. Nah, seperti ini. Biasakan kalau kita akan membuat sesuatu di Google Drive itu selalu buatlah folder dulu. Tapi di sini agar lebih cepat akan saya langsung saja buka Google Form-nya. Nah, seperti ini. Kita buat langsung yang tab baru. Oke, diawali dari nama dulu ya. Misalkan SAT Bahasa Inggris 2024. Misalkan SMP Negeri 3 Suramadu. Oke. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa kita setting dulu. Yang pertama di sini ada yang make this a quiz. Jadi buatlah ini sebagai quiz. Kalau akan membuat soal ujian atau tes apapun itu, ini harus dinyalakan sehingga nanti kita bisa memberikan poin kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan untuk supaya nanti ketika anak selesai itu ada nilai yang otomatis dibuat. Jadi ini untuk otomatisasi penilaian. Ini jangan dinyalakan ya. Jadi artinya responden can see, jadi orang yang mengerjakan ini bisa melihat mana yang belum dikerjakan. Jawaban yang benarnya jangan diperlihatkan dan poinnya. Tiap pertanyaan itu kalau ini dinyalakan akan terlihat berapa poinnya. Oke, masuk ke responses. Nah, ini dinyalakan karena ini menggunakan belajar ID. Jadi, kalau siswa yang tidak menggunakan belajar ID nanti tidak akan masuk kalau ini dinyalakan. Ini tidak usah, biar lebih mudah. Progress bar bisa diperlihatkan, jadi nanti akan terlihat di bawah progresnya itu udah berapa persen anak-anak mengerjakannya. Ini confirmation message itu artinya ketika seseorang sudah mengerjakan tesnya, apa yang ingin muncul di layar. Misalkan, selamat, Anda sudah menyelesaikan tes. Simpan. Ini tidak usah dinyalakan, jadi kalau ini dinyalakan akan muncul link lagi untuk memberikan respons di Google Form yang sama. Oke, saya kira sudah. Ini immediate, artinya kalau immediately after examination, begitu siswa memasukkan atau mengirim Google Form-nya, itu akan otomatis mereka akan melihat skornya. Tapi kalau yang ini itu siswa tidak akan bisa melihat, hanya biasanya siswa akan diminta untuk login dulu ke Google Form-nya. Supaya tidak login dulu, kita langsung saja yang itu. Nah, di sini respon validation ini adalah kalau ini dinyalakan artinya Google Form ini menerima siapapun yang dapat link itu bisa membukanya. Tapi kalau ini dimatikan artinya tesnya atau Google Form-nya tidak bisa dibuka. Biasanya kalau saya di sekolah saya itu ini dimatikan dulu sebelum hari H-nya. Jadi takutnya ada kebocoran sehingga siswa bisa membuka di rumah. Nah, ini dimatikan, kita bikin sebuah tulisan, maaf, ujian belum dimulai misalkan.
Jadi kalau ada orang yang membuka ini nanti akan ada muncul seperti itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Nah, di menu pertama kita buatlah kode ujian. Seperti halnya kalau Bapak Ibu pernah melihat ANBK, itu ada yang namanya token. Bisa jadi kode ujian, atau kita biar lebih gaul lagi, sekarang bisa token, misalkan. Ya, bisa kode ujian atau token. Di sininya required dinyalakan. Jadi kalau siswa tidak memasukkan token yang benar, dia tidak akan bisa login ke tesnya. Nah, untuk menyalakan token ini, kita klik yang titik 3 sebelah sini, kita klik response validation. Nah, response validation ini artinya kode apa yang akan kita masukkan di sini. Bisa number, bisa teks, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya saya mengasukkan teks, karena teks itu akan lebih mudah untuk siswa. Contain sudah, nah teksnya, kode ujiannya, misalkan karena ini bahasa Inggris, saya akan masukkan good, huruf besar semua misalkan. Karena ini ngaruh. Ketika memasukkan nanti misalkan siswa memasukkan huruf kecil itu akan ngaruh. Tidak bisa masuk. Apabila siswa memasukkan kode yang salah, apa responsnya? Misalkan, maaf, token salah. Silahkan hubungi proktor misalkan. Seperti itu. Ini sudah. Oke, token. Setelah ini, jangan lupa untuk ditambahkan session baru. Jadi tampilannya itu nanti ketika siswa membuka inilah yang akan muncul. Setelah itu akan ada klik next. Nah, next itu adalah ke section baru ini. Nah, ini misalkan identitas di sini. Identitas. Oke, cukup seperti itu. Baru tambahkan pertanyaan, nama, terus nomor ujian misalkan. Ini jangan lupa wajib ya diisi dengan required. Oke, nomor ujian juga required. Terus tambahkan kelas juga. Kelas misalkan, nah kelas lebih baik kita gunakan drop down. Drop down itu, nah di sini ada beberapa menu ya, bisa kita lihat. Kalau checkbox, artinya siswa bisa memilih beberapa kali. Bisa pilihan, misalkan kalau ada 7A, 7B, 7C untuk pilihan kelas, maka dia bisa mengklik semuanya. Ini checkbox, kita jangan gunakan dulu. Kalau drop down itu tetap kayak multiple choice, harus satu yang dipilih. Nah, ada linear dan lain-lainnya, ini silahkan dicoba saja. Saya pilih drop down. Di sininya 7A, 7B, misalkan ya ini 7C, misalkan. Ini juga di required saja. Terakhir saya akan tambahkan tanggal. Nah, ini akan otomatis langsung date ya. Bagus sekali dia. Required juga. Nah, setelah identitas selesai, kita bikin section baru. Jadi nanti halaman pertama adalah token. Next, halaman kedua adalah identitas. Nah, halaman ketiga misalkan saya akan bikin dulu reading. Bisa di sini kasih instruksi, silahkan baca dengan teliti misalkan. Tambahkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya pertanyaannya itu, setiap pertanyaan itu hanya tampil satu di layar, tidak penuh ke bawah. Itu kan kadang kita kalau bikin pertanyaan itu di Google Form itu biasanya ke bawah gitu. Jadi siswa itu dengan mudah bisa scroll ke atas, scroll ke bawah, dan biasanya akan rentan sekali siswa saling berbagi. Nah, supaya hanya tampil satu-satu setiap layar, satu pertanyaan, dan itu akan menyulitkan siswa untuk saling berbagi, kita bikinnya seperti ini. Misalkan pertanyaan pertama, oh ini. Pertama lebih baik tidak usah ditulis nomornya. What? Misalkan ini.
your name. Nah, ininya saya akan kasih multiple choice. Is, are, am. Misalkan ini required. Nah, jangan lupa ini langsung dikasih nama, dikasih poin. Misalkan katakanlah kita akan membuat 20 pertanyaan, maka berarti setiap pertanyaan itu bernilai 5 poin. Setelah dikasih 5 poin ini, jangan lupa pilih jawaban yang betulnya itu yang sebelah mana. Kita pilih done. Setelah itu kita tambahkan section baru. Hanya di section baru, jangan dikasih title apapun. Kosongkan saja, hapus. Bisa itu. Jadi tidak muncul nanti. Baru tambahkan lagi pertanyaan. Misalkan, where you live. Seperti itu. Ininya jangan lupa required. Dan di sininya multiple choice. Do, does, don't. Misalkan seperti itu. Required. Masukkan answer key-nya. Jangan lupa 5 poin lagi. Ya, karena saya rencananya mau bikin 20 soal. Jadi nanti poinnya akan terlihat di sini teman-teman. Ya. Nah ini nih, baru 10 berarti baru udah pertanyaan kan. Dan saya tidak akan selesaikan 20, ini hanya simulasi saja. Nah saya kira cukup. Ya, ini nanti tinggal tambahkan section lagi, tambahkan soal. Nah, kita akan uji coba seperti apa sih gambarannya. Kita lihat di sini. Nah ini tadi karena dimatikan. Maaf, ujian belum dimulai. Karena ini dimatikan, tadi ada yang responnya dimatikan. Kita nyalakan dulu ininya. Sekarang kita uji coba lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Ini katanya rekam pakai ini, oke. Token. Ibaratkan kita memasukkan tokennya yang salah. Misalkan katakanlah good-nya pakai huruf kecil semua. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, ini maaf, token salah, silakan hubungi proktor. Dan ini yang dimaksud dengan progress bar. Jadi siswa itu bisa melihat, oh saya sudah sejauh mana nih persentase mengerjakan soal itu, saya sudah sejauh mana. Itu yang tadi itu. Good. Nah, kita tambahkan yang sekarang yang betulnya. Kita next. Kita bisa login. Nah, inilah drop down. Drop down itu tinggal diklik, maka akan muncul. Katakanlah 7A, nama misalkan Siti. Tanggal, kliknya yang sebelah sini. Hari ini tanggal 8. Nomor ujian misalkan 021. Next. Nah, inilah tampilan yang akan tampil muncul di siswa ketika kita menggunakan sistem section tadi. Jadi siswa itu hanya melihat satu soal saja. Tapi kalau kita tidak menggunakan section seperti ini, soal itu akan terlihat ke bawah. Sehingga siswa bisa bolak-balik ke atas, ke bawah. Dan ini yang bisa membuat siswa itu saling berbagi dengan temannya. Nah, misalkan katakanlah di sini, next. Nah, ini juga, kalau yang tadi di awal, itu kan ditulis sectionnya reading. Kalau dihapus ya tidak akan muncul seperti ini bagusnya. Oke, misalkan katakanlah saya pilih yang ini. Dan submit. Nah, tadi itu adalah yang pengaturan immediate after its submission itu ini. Jadi nilai akan terlihat langsung di sini. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat Google Form-nya yang aman supaya meminimalisir siswa saling berbagi. Sebetulnya kalau kita menggunakan Chromebook, ini ada lagi mode yang ini. Kalau ini dinyalakan, ketika siswa membuka ini, dia tidak akan bisa membuka. Nah, ini nih. Tidak akan bisa membukanya, harus menggunakan Chromebook. Oleh karena itu lebih baik yang ini tidak dinyalakan, matikan saja yang ini. Oke, barangkali itu. Nah, lanjut ketika kita membuat sebuah ujian, kalau hanya menggunakan Google Form saja, otomatis kita harus membagikan ke setiap kelas linknya, itu akan menyulitkan. Kita membutuhkan sebuah LMS yang mana dengan LMS itu siswa bisa akses LMS itu, dan di LMS itu disajikan kelas-kelas yang
sesuai dengan mereka, dengan kelas mereka dan juga mata pelajarannya. Saya akan contohkan, ini LMS yang kami buat. Nah, ini adalah contoh LMS yang kami buat ya. Kami kemarin sudah melakukan SAJ dan tampilan di handphone itu akan seperti ini. Ketika klik login, nah siswa itu akan melihat ini untuk SAJ kelas 9 akan melihat berbagai mata pelajaran dan ketika siswa mengklik mata pelajaran tertentu maka akan langsung mengarah ke Google Form tadi. Jadi ini lebih mudah. Dan biasanya si LMS ini bisa kita berikan dalam bentuk link atau web ya, website bisa kita gunakan seperti itu atau bisa kita modifikasi menjadi barcode. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara membuat barcode-nya. Oke, sekarang kita akan buat LMS-nya untuk ujian yang akan kita lakukan. Oke, kita akan mulai buat LMS yang akan kita di mana di dalamnya itu kita bisa mengakomodir semua mata pelajaran dan siswa bisa dengan mudah. Jadi hanya akses satu web dan di sana semua mata pelajaran tersajikan. Nah, kita masuk dulu di sini, masuk ke Google dulu seperti biasa. Nah, jangan lupa di satu folder kan ya. Tadi kita bikin Google Form-nya juga dan LMS-nya. Hanya di sini biar lebih mudah saya akan masuk saja langsung. Ada namanya Sites, Google Sites, tinggal diklik aja. Google Sites. Kita bikin yang baru. Oke. Kita kasih dulu title misalkan Selamat datang di ujian online. Ini terlalu besar, kita perkecil saja. Misalkan katakanlah menjadi 30. Selamat datang di ujian online ini. Oke, ininya kita jangan terlalu ini, single saja. Oke, katakanlah seperti itu. Atau coba kalau seperti ini. Welcome to online test. Nah, ini kayaknya elegan. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi, cuman saya sengaja pilih ini saja. Oke, langkah yang pertama kita akan buat menu. Ini adalah tampilan pertama kita. Tampilan pertama awal yang tadi saya buat, ini menu pertama. Kita akan buat 3 kelas dan menunya di sini. Nah, nanti akan dimasukkan gambar dan juga nama kelas di sini misalkan kelas 9, kelas 8, kelas 7. Nah, ini yang bawahnya kita hapus saja bisa dengan mudah. Nah, kalau posisi menghapus itu harus sampai keluar. Oke. Bentar. Nah, harus sampai keluar seperti itu. Kita klik dulu, kita klik lagi. Oke, kita hapus ya. Udah ada kelas 7. Nah, sekarang kita akan tampilkan foto. Untuk foto itu bisa kita download terlebih dahulu, bisa kita pilih-pilih dulu bisa ya. Saya akan upload. Oh, bukan dari sana. Saya akan cari yang mudah saja. Misalkan dari Slack image aja. Nah, di sini saya akan memilih dari Google Image. Namanya misalkan tombol start. Nah, saya akan gunakan yang ini saja. Insert. Nah, ini terlalu besar, perkecil. Ininya juga diperkecil.
Oke, sebetulnya supaya lebih mudah, ini kita copy saja ya, 3. Nah, di sini sudah ada 3 ya. Kita tinggal edit aja kelas 8 dan kelas 7. Backgroundnya ini supaya lebih menarik, kita klik di sini. Kita klik style, select saja. Kita cari yang, kalau select itu artinya kita pilih yang sudah ada di galerinya di sini. Saya akan pilih yang sesuai dengan warna merah tadi. Nah, ini misalkan. Oke, di insert. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini adalah tampilan menu. Nah, setelah tampilan menu terbuat, kita akan buat menu-menu untuk ujian per kelasnya. Bapak Ibu silahkan masuk ke pages, di sini ada ya sebelah sini. Klik pages. Kita klik yang tambah di sebelah sini, klik tambah. Misalkan yang pertama adalah kelas 9 dan kita tambah lagi kelas 8 dan kita tambah lagi kelas 7 dan. Nah, apabila 3 kelas ini sudah selesai, nah maka otomatis nih terlihat kan ada tampilan menu dan lain-lainnya. Sekarang di setiap kelas kita akan buat mata pelajaran. Misalkan katakanlah saya akan mulai dari kelas 7, saya akan tambahkan dulu menu mata pelajaran untuk ujian siswa. Nah, kita insert lagi di sini. Nah, di menu itu per barisnya itu mau berapa gambar? 3 atau 4? Katakanlah saya akan membuat 4 gambar nih per barisnya. Tinggal diklik aja nih yang 4. Dan ini sebetulnya masih kita bisa sesuaikan, tinggal kita pindah-pindahkan. Nah, sama seperti tadi untuk menambahkan gambar, tinggal klik di sini, terus tambahkan misalkan select image dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah punya 4 gambar, ada math misalkan, English, science, dan art misalkan itu ada 4 mata pelajaran. Oke, ini untuk kelas 7. Nah, kita kembali lagi ke home, ke sini bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya siswa itu ketika mengklik menu ini, dia itu mengarah, misalkan katakanlah ngeklik nomor kelas 9, maka dia akan mengarah ke page yang kelas 9. Mengklik yang kelas 7 ke page yang kelas 7, misalkan seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu gampang sekali. Tinggal kita klik gambarnya. Gambarnya itu harus keklik hanya satu. Nah, sampai muncul seperti ini dan di sini ada tanda link. Tinggal kita insert di sininya. Nah, ini kan yang kelas 9, tambahkan link, kita apply. Kalau untuk nama huruf seperti ini maka harus diblok dulu. Silahkan diblok. Setelah diblok, klik linknya. Ini juga sama masih kelas 9. Begitupun dengan yang lainnya sama. Tinggal klik, ini kelas 8, apply. Kita jangan lupa blok dulu. Insert link kelas 8. Nah, ini. Kalau yang sudah ada linknya terlihat ada garisnya. Ini juga sama. Kelas 7. Apply. Ini kita blok lagi. Kita masukkan kelas 7. Apply. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi ada hyperlinknya atau terkoneksi ke page yang lainnya. Kita coba uji coba dulu, dilihat ya di sini. Nah, ini kalau tampilan komputer seperti ini, kalau tampilan handphone siswa, kalau misalkan menggunakan handphone akan seperti ini. Ini tampilan handphone di siswa. Kita coba klik yang kelas 7. Apakah masuk ke kelas 7? Nah, ini masuk ke kelas 7 tadi. Mau kembali lagi, kita klik di sini, kita klik home. Seperti itu. Nah, sekarang biar lebih cepat, kita tidak akan buat semuanya lengkap mata pelajarannya, tapi fokus ke yang kelas 7. Nah, kita klik yang kelas 7. Tadi ketika siswa sudah klik kelas 7 masuk ke menu kelas 7, dia itu kan harus ngeklik tesnya tuh. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Tadi saya kan sudah membuat soal di Google Form dalam soal bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan masukkan linknya ke sini. Caranya sama, tinggal klik di sini, masuk link.
Nah, hanya yang di sini itu kita masuk ke Google Form yang kita buat, klik send, di sini ada kata send. Nah, ini link, perpendek linknya, copy. Masukkan ke sini, CTRL-V di sini, CTRL-V, apply. Begitupun di sini, kita blok dulu jangan lupa, masukkan link, CTRL-V, apply. Nah, ini kan kurang estetis ya kalau warnanya seperti ini, kita ubah dulu deh sedikit warnanya, coba ke sini deh yang instan. Oke, kurang lebih tampilan seperti ini. Kita uji cobakan dari home. Dari home ya. Kita preview lagi. Tadi kan yang kelas 7 ya yang sudah berhasil, kita masuk ke start. Tadi yang sudah ada linknya itu yang bahasa Inggris. Kita klik bahasa Inggris. Nah, otomatis siswa masuk ke yang tadi itu. Seperti itu. Nah, ini terakhir, supaya tampilannya menarik. Jadi maksudnya, buat apa ada tombol-tombol ini kalau ini masih muncul, bener gak? Siswa bisa tinggal klik saja, kelas-kelasnya itu akan lebih mudah. Nah, supaya tampilan lebih menarik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita hilangkan saja ininya. Yang tampilan di sini kita hilangkan sehingga siswa hanya berfokus pada menu-menu ini. Caranya kita masuk ke pages di sini. Kita masuk ke kelas 9 dulu. Nah, di titik tiganya diklik dan hide from navigation. Lihat, hilang yang kelas 9. Ini juga sama yang kelas 8, hide from navigation. Yang kelas 7, hide from navigation. Maka yang nanti akan muncul ini hanya menu-menu ini, tombol-tombol ini. Tapi ada lagi yang tidak kalah pentingnya supaya ini terlihat estetis. Soalnya kalau ini tidak diubah di atas, nanti ketika masuk ke kelas 8 terus siswa misalkan mau kembali ke halaman menu utama itu bagaimana caranya? Nah, ini di sini, di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, itu ada sebentar dulu, mana ya? Nah, selanjutnya supaya tidak memusingkan siswa supaya bagaimana sih kalau saya ingin kembali ke menu, kita di sini nih ada settingan ya. Tinggal klik aja settingan di sini setting. Nah, kita lihat satu persatu ini tidak usah ada yang dirubah. Nah, ini logo ya yang ada di sini. Kalau upload logo nanti logonya akan muncul di sini. Silahkan dicoba. Kalau yang ini tidak usah. Nah, ini juga sudah saja seperti itu, analitik. Nah, ini nih yang paling penting di sini, announcement banner. Banner itu nanti itu akan muncul di paling atas. Misalkan saya akan tuliskan belajar cepat, tepat, dan akurat. Katakanlah seperti itu. Bannernya misalkan berwarna ini. Nah, ini button labelnya. Labelnya mau seperti apa? Nanti akan ada button itu kayak semacam tombol, tapi labelnya mau apa? Saya akan tuliskan home aja labelnya. Link si button itu kemana? Ke home. Ketika diklik home ini tidak usah buka page. Ini cukup segini. Nah, ini nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan. Ini adalah button, button home. Jadi ketika ngeklik ini maka akan kembali ke menu utama. Ini adalah tampilan yang tadi saya buat itu. Nah, kita coba praktekkan lagi. Kita masuk misalkan ke kelas 7. Nah, si menu home ini kan akan muncul terus tuh, ada terus dimanapun. Maka kalau mau kembali, anak tinggal klik home saja. Kembali lagi ke home. Seperti itu fungsinya. Nah, jangan lupa ketika semua kita sudah edit dan lain-lain, jangan lupa untuk dipublish. Dipublish itu artinya ketika kita sudah membuat semuanya, otomatis semuanya tersimpan dan apabila link itu di-sharekan maka akan sesuai dengan apa yang sudah kita edit. Namanya misalkan web address-nya SMP 2 Suramadu ya tadi kalau nggak salah. Apa lupa lagi nggak apa-apa. SMP SMPN 2 Suramadu web address-nya udah aja segitu. Ini lebih ke title nama Google Site kita itu apa sih gitu. Nah, ini sudah ya, sudah dipublish, berarti artinya sudah bisa.
Nah, setelah itu kita bagikan link ini. Jadi nanti yang kita bagikan itu ke siswa hanya link ini saja. Dan link ini bisa kita modifikasi supaya lebih mudah. Kita bisa masukkan ke, katakanlah ada yang namanya barcode generator. Code generator. Ya, jangan lupa dari sini linknya kita copy dan akan saya buat barcode generator misalkan di sini. Jadi nanti siswa itu untuk memulai tes itu tinggal kita kasih barcode-nya. Wah, ini nampaknya. Oh, bukan barcode yang ini nampaknya ya. Oke, bukan barcode. Oke, coba saya cari dulu nih namanya apa ya, barcode generate. Oke. Nah, ini nih barcode generator yang ini nih, barcodegenerator.org ini bagus nih. Kita tinggal masuk saja ke sana. Ini DX saja. Masukkan link yang tadi CTRL-V dan generate QR code, bukan barcode, QR code ya, saya lupa. Dan kalau kita download, ini download. Oh, sebentar, ini masih loading namanya. Sebentar, ini saya salah. Oke, sebentar. Oh, mana ya yang tadi? Nah, di sini saya menggunakan qrcodegenerator.com ya. Masukkan linknya dan kita tinggal download ini. Muncul seperti ini dan tinggal download. Dan ini nanti bisa kita print dan bagikan ke siswa. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Jadi inilah tempat kita membagikan linknya. Atau kita bisa ubah dengan SID atau Bitly, itu bisa saja, bisa biar lebih mudah lagi. Barangkali nanti akan saya bahas lebih dalam di video-video berikutnya bagaimana cara membuat web itu menjadi web address itu menjadi pendek, menjadi QR code, menjadi Bitly atau SID. Nah, tapi untuk saat ini LMS-nya kita sudah jadi, kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini sudah kita bisa eksekusi kasih ke siswa. Jadi kita tidak harus mengirimkan Google Form linknya ke kelas-kelas, itu kan lebih ke kayaknya acak-acakan. Kalau ini kan hari ini matematik, ya udah anak akses ini LMS, pilih mana mata pelajaran matematik misalkan. Ini akan lebih mempermudah dan ini akan terlihat lebih keren. Jadi kita punya tampilan seperti ini. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan.